Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga Anda dapat mengikuti kuliah siang ini secara baik. Amin. Topik kita hari ini berkaitan dengan mata kuliah perilaku konsumen. Kita masih melanjutkan tentang pengaruh budaya. Ini sebagai pengaruh eksternal, yaitu pengaruh budaya dan agama terhadap perilaku konsumen. Di Sabtu minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi kebudayaan dan kemudian definisi agama. Nah, selanjutnya dalam memahami agama, dalam studi perilaku konsumen ini, agama dilihat sebagai fenomena sosial dalam kenyataan empirik. Agama yang telah membumi, agama yang dihayati oleh masyarakat, agama yang telah menjadi blueprint dalam pikiran perorangan maupun pikiran masyarakat sebagai pedoman untuk bertindak dan berperilaku. Nah, ini kenapa? Jadi persoalannya, ilmu pengetahuan itu memang sebenarnya sekuler, masih terdikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Persoalannya, ilmu pengetahuan itu tidak memiliki instrumen untuk melihat hal-hal yang gaib. Kalau benda-benda berbeda dengan ini ya, sesuatu yang abstrak, kegaiban dan abstrak itu Anda jangan sampai terkecoh ya. Tuhan, malaikat, makhluk-makhluk gaib itu beda dengan misalnya hal yang abstrak. Nah, contoh gini, antara najis dengan hadas, itu aja kan banyak yang terkecoh. Bahkan ada penceramah pendai yang terkenal itu terkecoh, dia nggak bisa membedakan antara najis dengan hadas. Nah, meskipun najis ini ada najis yang tidak kelihatan, ghairu ainiyah. Tapi najis ghairu ainiyah ini tetap berbeda dengan hadas. Nah, Bapak sering menceritakan kepada
para mahasiswa, menjelaskan pada mahasiswa misalnya gini. Ada, taruhlah tempat kuliah kita di kampus itu kan gantian. Kalau pagi sanawiyah atau ta'aliyah, kemudian kalau siang setelah jam 2 itu kita ganti inisa. Nah, misalnya ketika pagi hari ada bu guru yang membawa anaknya yang masih balita, kemudian didudukkan di meja guru. Nah, ini anak ini pakai pampers, tapi pampersnya ini karena sudah kepenuhan dari pagi bu guru itu mau berangkat ngajar, udah dipakai pampers. Nah, terus ya udah ngompol, udah macem-macem. Nah, akhirnya pampersnya itu rembes ketika didudukkan di meja itu. Meja ini ya kelihatan demek. Nah, terus kemudian karena kipas angin atau AC, kemudian kering, hilang demeknya itu. Nah, ini najis ghairu ainiyah, yang tidak kelihatan. Dan ini riwayat kelihatannya itu ada gitu. Tapi kalau hadas, apalagi hadas kecil, ini tidak membawa jejak, kecuali hadas kecil karena gas. Nah, ini barangkali kadang-kadang ada jejak, yaitu ada aromanya. Tentu aromanya yang tidak sedap. Nah, tapi kalau ya ini hadas kecil yang lain juga ada, karena bersamaan dengan keluarnya najis. Jadi sebenarnya hadasnya tetap nggak kelihatan, abstrak. BAB maupun BAK, ini jejak najisnya ada, dan itu jejak najisnya harus dicuci. Tapi jejak hadasnya kan nggak ada. Jejak hadasnya nggak ada. Oleh karena itu hadas ini abstrak. Kalau najis real. Jadi itulah bedanya abstrak dengan real. Jadi ada yang mendefinisikan kalau hadas itu status hukum. Jadi kalau orang kena hadas, terutama hadas kecil, itu nggak ada jejaknya. Apalagi misalnya bersentuhan kulit antara perbedaan jenis, ini kan nggak ada jejaknya. Nah, meskipun misalnya orang yang berkulit hitam dengan orang berkulit putih ini kebetulan juga nggak luntur gitu, jadi nggak ada jejak. Nah, jadi itu bedanya yang real dengan yang abstrak. Nah, kemudian apalagi dengan yang gaib. Yang gaib ini kita belum punya instrumen untuk misalnya melihat malaikat. Kalau
bintang yang jauh, nah, itu teropong bintang bisa melihat. Dengan mata telanjang tidak kelihatan. Demikian juga kuman, nah, itu mata telanjang nggak bisa melihat, tapi mikroskop bisa melihat. Jadi disitulah bahwa karena ilmu pengetahuan umum itu ada syarat-syaratnya, ada kaidahnya, yaitu fenomena bisa diamati. Nah, sementara hal-hal yang gaib itu tidak bisa diamati. Oleh karena itu, ya sampai sekarang belum bisa. Ini IAIN Syarif Hidayatullah, atau sudah ganti UIN ya, UIN Syarif Hidayatullah ini pernah mencoba menyatukan ilmu agama dengan ilmu umum supaya tidak terdikotomi. Nah, tapi hasilnya oleh Dr. Parsudi Suparlan yang jadi suhu saya, dosen UI, jadi suhu saya, ini pakar yang cermat, yang sangat hati-hati ketika membicarakan budaya. Jangan sampai tersinggung orang Islam, karena orang Islam artinya pakar-pakar Islam, Muslim, bukan. Kalau pakar Islam, orientalis itu juga pakar Islam. Orang Eropa, Kristen, kemudian mempelajari Islam, itu orientalis. Ini maksudnya pakar yang Muslim dan kemudian mempelajari Islam, kemudian juga mempelajari agama. Nah, ini pada tahun 70-an itu terjadi perdebatan yang keras ketika orang bicara agama dengan budaya itu lebih besar mana. Kemarin kan sudah kita bicarakan bahwa sumbernya budaya itu ya dari agama. Orang mempelajari agama, orang mengetahui tentang agama, orang memperoleh pengetahuan agama, terus kemudian melahirkan perilaku sehari-hari berdasarkan agama. Nah, itu jadilah kebudayaan. Nah, terus kemudian selanjutnya orang berbicara lebih besar manakah agama dan budaya. Ya, tentu sebenarnya Bapak mengatakan tetap lebih besar agama, karena aspeknya itu lebih luas, termasuk objek yang tidak bisa diamati, tidak bisa lihat dengan instrumen apapun. Jadi lebih besar agama. Tapi ketika manusia mempelajari budaya, maka budaya yang dipelajari oleh manusia itu agama yang masuk dalam budaya itu tentu bagian yang kecil, bukan agama secara besar tadi. Ini sayangnya nggak ada misalnya whiteboard Bapak menjelaskan budaya dan agama itu ada bagian yang beririsan. Nah, yang dipelajari oleh
budayawan atau ahli budaya ini bagian yang beririsan tadi yang ya tentu saja sangat kecil, bukan bagian yang di luar irisan yang sangat besar. Nah, sehingga ketika orang mengatakan budaya lebih besar dari agama, itu ya agama yang masuk irisan budaya. Misalnya gini, apa? Quran sebagai wahyu ilahi itu kan nggak ada instrumen pengetahuan yang bisa melacak itu. Nah ini nah itu kembali lagi yang faktor yang banyak tidak disadari oleh banyak orang. Apa ya, Bapak mau ngomong apa tadi lupa. Ini ilmu pengetahuan itu kan bersifat general. Nah, ini ilmu agama ketika mempelajari agama, orang Islam kan mengatakan bahwa wahyu itu dari Allah. Kemudian tidak meyakini bahwa kemudian wahyu itu Al-Quran kemudian ditulis dalam mushaf. Wahyu dari Allah. Kemudian mengatakan bahwa agama Islam itu agama samawi. Jadi pada tahun 70-an, awal 70-an itu sedang tren-trennya agama Islam itu agama samawi. Kemudian agama Kristen agama samawi, Yahudi agama samawi. Kemudian mengklaim agama-agama lain bukan agama samawi, apalagi agama-agama yang tidak punya kitab suci. Oleh karena itulah kemudian muncul agama-agama yang menulis kitab sucinya. Misalnya agama Kaharingan. Itu menulis kitabnya. Bapak Anda itu dikasih sama pegawai kecamatan di kota Palangkaraya, dikasih kitab suci Panuturan, kalau nggak salah kitab suci Panuturan, yang itu ditulis oleh orang Perancis, sarjana Perancis, dibukukan oleh sarjana Perancis. Nah ini kan agama yang dianggap sebagai bukan agama samawi dengan alasan misalnya karena agama itu lahir dari budaya. Kalau Islam melahirkan budaya, sementara agama-agama kecil ini lahir dari budaya. Kan mereka nggak mau, mereka ngeklaim juga dari Tuhannya. Jadi sebenarnya nggak ada instrumen yang bisa membuktikan bahwa agama A wahyu dari Tuhan, sementara agama B ajarannya itu bukan wahyu dari Tuhan tapi hasil budaya manusia. Itu belum ada instrumen
ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan itu. Oleh karena itu kemudian ya seperti definisi yang sudah Anda pelajari kemarin, mengatakan misalnya Parsudi Suparlan mengatakan agama adalah sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci. Nah ini kan definisi ini masuk ke agama apapun. Nah itulah ilmu pengetahuan itu harus diterima secara general. Nah, jadi sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwajibkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dan dalam menginterpretasikan dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan suci. Nah, ini semua agama masuk definisi ini. Definisi ini general. Oleh karena itu selanjutnya dalam memahami perilaku konsumen, agama dilihat sebagai fenomena sosial. Jadi itu tadi, agama dan budaya ini ada irisan masuk, budaya masuk agama, agama masuk budaya, ada irisan kecil. Oleh karena itu ya dari perspektif budaya ya agama itu kecil bagian dari budaya karena yang beririsan tadi kecil. Contohnya beririsan gini aja yang gampang. Quran ini wahyu ilahi. Kemudian ketika sudah diterima oleh Nabi Muhammad, kemudian disampaikan oleh para sahabat supaya untuk menjaga jangan sampai lupa, maka ditulis di pelepah kurma, ditulis di lempengan tulang binatang, di kulit binatang sembelian, tulis. Ini kan karena sederhananya budaya pada zaman Nabi. Waktu itu masyarakat Mekah belum bisa menciptakan kertas, sehingga dan juga belum ada tradisi menulis yang berbentuk buku, itu belum ada. Oleh karena itu tulisan ya sama aja ketika mungkin zaman Anda pasti sudah modern, tapi zaman Bapak dulu itu banyak teman-teman Bapak yang tidak punya catatan hari kelahiran. Orang tua pada zaman itu mencatat tanggal kelahiran anaknya itu di tiang rumah atau di tembok. Tapi ketika rumahnya direnovasi kan hilang. Nah, jadi budaya pada waktu itu ya seperti itu. Terus kemudian pada zaman Utsman dikumpulkan karena banyak para penghafal Quran yang gugur di
medan perang. Takutnya nanti penghafal Quran itu habis, sehingga ada antisipasi kepingan tadi, pelepah kurma, kepingan tulang, kulit binatang yang ada tulisan Al-Quran tadi dikumpulkan, kemudian dituliskan dalam bentuk mushaf. Tentunya tulisannya masih sederhana, yaitu tulisan rikah. Tapi setelah kekuasaan Islam melebar ke bangsa-bangsa yang memiliki budaya yang lebih tinggi, budaya khotnya juga berkembang. Oleh karena itu kemudian Quran ditulis dengan huruf nasr, ada harokatnya. Ketika ada seni baca Quran, kemudian ada tanda-tanda wakof dan seterusnya. Jadi ini di satu sisi teks Quran itu teks suci, tapi ketika ditulis itu kan membutuhkan budaya. Ditulis dalam kertas, kemudian ada hiasannya, di covernya juga ada hiasannya. Jadi banyak hiasan-hiasan. Seni budaya menghiasi mushaf Al-Quran. Nah, inilah Anda supaya lebih mudah membedakan mana agama Quran sebagai teks suci, kemudian mana budaya yang menghiasi Quran, seni menulis Al-Quran. Jadi itu bedanya, sehingga yang masuk ke dalam budaya itu yaitu tadi seni tulis Al-Quran, hiasan-hiasan, sehingga kalau nggak terkontrol, ini pernah loh ada dulu ketika nah inilah makanya sebenarnya bahaya seni Nusantara masuk dalam penulisan Al-Quran. Itu hiasannya itu ada yang waktu itu memberi hiasan itu gambar-gambar topeng itu, keliling itu diganti gambar topeng. Nah, kalau yang ada kan bunga ya, kalau nggak salah bunga kecil-kecil, itu gambar topeng, sehingga itu ditolak. Kemudian terbitan DKI itu ada gambar Monas. Kebetulan di Lajnah itu enggak ada yang memiliki pengetahuan budaya Indonesia dan budaya di luar Islam. Misalnya Hindu, dia nggak punya. Terus kepala Lajnah itu kebetulan sedang ngobrol dengan bapak, terus cerita itu. Bapak kaget, terus bapak bilang, wah ini nggak boleh Pak,
gambar Monas itu jorok loh filosofinya. Masa filosofi jorok masuk dalam mushaf Quran yang suci? Terus dia nanya, apa Pak? Itu Monas ini terinspirasi, jadi patung Monas ini terinspirasi dari patung Lingga dan Yoni. Itu Lingga dan Yoni itu adanya di dalam agama Hindu. Itu Soekarno itu. Soekarno. Senayan itu juga porno, itu Yoni itu. Itu porno, itu Yoni itu apa? Senayan itu. Nah, itu juga Soekarno itu. Nah, kalau Monas itu Lingga dan Yoni. Jadi yang tegak itu Lingga itu. Lingga itu Palus. Palus itu ya, Anda nggak ngerti lagi ya, Zakar lah. Jadi Zakar. Nah, kemudian Yoni itu tatakannya rumahnya Zakar itu Farji, jelas aja. Nanti Bapak apa pakai istilah lain Anda nggak ngerti. Jadi itu. Nah, ini nggak boleh. Jadi Pemda DKI pernah menerbitkan Quran, kemudian ada gambar Monas di dalam mushaf ini. Nah, ini tapi kalau cuma hiasan-hiasan kala makara yang sebenarnya kalau kala makara itu ini ada bentuk binatang gitu ya, yang nggak boleh lah dalam Islam gambar-gambar. Kalau sekarang banyak itu kalpavriksa. Kalpavriksa itu pohon surga dalam kepercayaan agama Buddha. Ini banyak sekarang menghiasi masjid. Yaitu kalau itu nggak apa-apa ya, berupa pohon. Kalau pohonnya Hindu itu kalpataru. Jadi Pak Harto dulu pernah memberikan hadiah pada pejuang lingkungan hidup dengan hadiah kalpataru itu dari budaya. Kemudian kalau masjid ada hiasan tumbuh-tumbuhan yang melingkar kayak gelung-gelung gitu, nyambung. Masjid di tempat Bapak, masjid di perumahan, masjid besarnya itu di mihrabnya itu dihiasin kalpavriksa. Nah, itu nggak apa-apa, karena memang kalau cuma arsitek dan seni relief gitu ya nggak apa-apa kalau cuma tumbuh-tumbuhan. Kalau arsitek kan seperti Masjid Menara Kudus, nah, itu kan arsitektur kul Bali. Jadi itu mah nggak apa-apa. Nah, toh juga sebenarnya ketika Islam lahir, nah itu masjid dalam arti bangunan itu ya lantai pasir, terus kemudian dikelilingi bongkahan batu aja sebagai tanda bahwa itu
wilayah masjid. Oleh karena itu ada hadis yang orang Badui masuk masjid kemudian kencing, terus sahabat marah-marah mau memukul itu, tapi Nabi melarang, biarin aja. Kalau dipukul nanti ya malah ketakutan, air kencingnya cereta-ceretan kemana-mana. Kalau Nabi suruh biarin aja. Terus kemudian disuruh bawa air, dituang di situ supaya segera merasap ke bawah dan kemudian dikeruk dengan pasir yang baru. Nah, itu sekarang waktu Bapak pergi haji tahun 2008 itu masih ada sisa-sisa masjid yang seperti itu. Cuma tembok, kemudian nggak ada atapnya, lantainya pasir. Itu di Jamarot. Di Jamarot Bapak pernah tidur di situ karena di tempat Bapak tugas nggak muat, terus akhirnya Bapak tidur di situ. Kemudian pagi sholat subuh, habis sholat subuh alhamdulillah ketemu mobil pick up yang langsung teriak halal halal halal, sembilar nampan, kasih plastik, nasi pakai sendokan aspal, sayurnya pakai sendokan aspal basah. Terus makan pagi di situ berempat apa berlima itu waktu itu, lupa. Nah, jadi itu agama dalam hal ini ya, agama dalam yang sudah membumi, artinya ada dalam kebudayaan. Dan ini Kuncoro Ningrat memasukkan aspek-aspek budaya itu di dalamnya, ada aspek agamanya. Selanjutnya itu aspek-aspek budaya. Aspek budaya meliputi keseluruhan sistem nilai, norma, bahasa, kepercayaan, adat istiadat, karya seni yang menjadi identitas serta pedoman perilaku suatu masyarakat. Aspek ini mencakup wujud gagasan, ide, atau nilai perilaku, aktivitas atau tradisi, hingga wujud benda fisik seperti teknologi, kesenian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemahaman mengenai budaya umumnya terbagi menjadi beberapa komponen utama, yaitu yang pertama sistem bahasa, alat komunikasi utama bahasa itu, cerminan identitas suatu kelompok masyarakat. Jadi bahasa itu misalnya bahasa Indonesianya orang Betawi itu kan khas. Istri Bapak yang kedua ini kan orang Sunda. Kemudian satu ketika sakit di opname di rumah sakit di Ridho Kasalma. Nah, kemudian di kamar sebelahnya itu orang Betawi, terus ngobrol, yaitu lucu aja menurut telinga istri Bapak mendengar obrolan orang Betawi, dari kosakata yang digunakan, kemudian intonasi suaranya itu lucu.
Nah, kemudian selain itu antar etnis berbeda-beda, kemudian dalam satu kelompok etnis ini terbagi oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu ada istilah Betawi Elok, kemudian ada Betawi Pinggiran. Nah, terus ada lagi misalnya, ya Bapak membagi sendiri aja, karena bagaimanapun bahasa yang digunakan atau dialek yang digunakan oleh orang terminal itu berbeda dengan, ya akan sangat mencolok misalnya dengan masyarakat kampus. Nah, ini aja, kalau di satu keluarga itu misalnya bapaknya sopir, emaknya kebetulan dagang juga di terminal misalnya. Nah, itu bahasa rumahnya itu ya persis bahasa terminal. Sehingga orang yang tidak terbiasa ini kupingnya serasa nggak enak. Tapi keluarga yang jauh dari terminal, nah itu ya bahasanya beda. Itu alat komunikasi cerminan identitas suatu kelompok masyarakat. Kemudian yang kedua, sistem religi dan kepercayaan. Nah, jadi ini agama menjadi bagian dari kebudayaan. Tapi itu tadi, bukan agama secara keseluruhan, tapi bagian agama yang masuk irisan kebudayaan. Yaitu di situ ada sistem religi dan kepercayaan. Dan ini pengaruh agama terhadap budaya di situ itu tinggi. Meskipun kadang-kadang terjadi penyimpangan atau terjadi perselisihan pendapat, muncul kemudian mazhab kemudian melahirkan ciri kepercayaan aplikasi agama dalam kehidupan sehari-hari yang berbeda-beda. Misalnya dari sisi, ya ini kalau kita berkaitan dengan perilaku konsumen, ya misalnya dari sisi pakaian aja. Lah dulu sebelum jadi maraknya itu tahun berapa ya Bapak melakukan penelitian kelompok-kelompok agama yang muncul akhir tahun 90-an. Jadi menjelang reformasi itu terjadi aliran agama itu dari berbagai dari, ya tentunya pusatnya dari Timur Tengah itu masuk ke Indonesia, tapi ada juga yang dari India. Jamaah Tabligh itu kan dari India. Bapak kebetulan sudah sampai ke pusatnya Jamaah Tabligh. Di sana ada makom pendirinya Jamaah Tabligh di New Delhi. Bapak sudah sampai ke sana. Nah, itulah kemudian muncul baju-baju gamis, terus celana cingkrang dan seterusnya. Tapi ini bukan monopoli Jamaah Tabligh aja ya, paham-paham yang lain, kelompok-kelompok lain juga banyak. Nah, jadi ini
Ya kalau sebelum itu orang jual gamis itu ya nggak ada. Mungkin ada itu ya jumlah kecil aja. Barangkali di pasar-pasar seperti pasar ini ya, kalau di Surabaya itu di Ampel, gang masuk ke Masjid Ampel itu kan banyak pedagang-pedagang pakaian. Ya mungkin kalau dulu cuma di situ aja orang nyari gamis itu sih. Bahkan nyari sarung Samarinda aja itu yang paling gampang ya di situ. Nyari di tempat lain susah. Ya ada yang jual tapi susah. Tapi kalau di pasar Sunan Ampel itu, Masjid Sunan Ampel itu gampang. Nah, kemudian yang berikutnya sistem organisasi sosial, struktur kerabatan, hukum adat, norma mengatur interaksi bermasyarakat. Jadi di sini nanti ada apa, orang misalnya berpakaian itu pantas atau tidak pantas, itu di sistem organisasi sosial itu akan mempengaruhi itu. Kemudian sistem pengetahuan dan teknologi itu tentunya konsumen berkaitan dengan ya hasil-hasil teknologi. Kemudian kesenian dan tradisi, ekspresi estetika dan upacara adat. Ya dulu misalnya kan dulu dikenalnya itu pakaian santriwati itu cuma baju kurung. Baju kurung yang boleh dikata tanpa ornamen, tanpa hiasan. Jadi misalnya Anda beli kain panjang dilipat jadi 2, terus di bagian yang dilipat tadi dikasih pakai jangka gitu, setengah lingkaran, terus dilubangin, jadilah lubang leher, tinggal nyambung tangan kiri kanan, jadi baju kurung. Itu pakaian santri-santriwati dulu seperti itu ketika Bapak Mondok tahun 70-an. Nah, jadi itulah aspek-aspek budaya yang nanti pada topik berikutnya mungkin tinggal sekali kita kuliahnya. Habis ini minggu depan itu mungkin libur Idul Adha. Kalau libur, kalau enggak ya masih ada 2 lagi. Minggu depan, terus minggu depannya lagi, terus habis itu minggu tenang. Jadi sampai di sini pembahasan kita tentang budaya dan agama dan sistem-sistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.